Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Pransdea dan saya dari kelompok Bayangan Semu. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang perencanaan pembangunan daerah secara umum. Dikarenakan kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 atau Corona, maka dari itu video yang kami buat ini menggunakan sistem daring. Jadi semuanya kami lakukan dari rumah masing-masing. Sebelum kami mulai materi, maka izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok Bayangan Semu. Yang pertama ada saya, Jerry Pransdea, dan yang kedua ada Rini Hardiawati. Yang ketiga ada Siti Ramidah. Yang keempat ada Fitri Liani. Yang kelima ada Indah Permatasari. Dan yang terakhir ada Patricia Mayarina. Amun Bang Jago. Amun Bang Jago. Sebelum kami mulai materinya, alangkah baiknya kita lihat iklan berikut ini. Punya masker, tapi tidak dipakai. Bagaimana mau selamat kalau masih abai? Jangan lupa cuci tangan pakai sabun selama 20 detik agar terhindar dari virus COVID-19. Dan segera periksa ke dokter jika ada gejala-gejala COVID-19. Terima kasih. Tujuan utama perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, meningkatkan konsistensi antara kebijakan yang dilakukan sebagai organisasi publik dan di antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan. Kemudian yang kedua, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program. Yang ketiga, menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran. Kemudian yang keempat, meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik. Kemudian yang kelima, terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan tersebut. Kemudian proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara dan lembaga pemerintahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Kemudian prinsip perencanaan pembangunan daerah adalah yang pertama, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Yang ketiga adalah perencanaan pembangunan daerah. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah itu sendiri. Kemudian yang keempat, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing oleh daerah tersebut sesuai dinamika perkembangan daerah nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kemudian tahapan rencana pembangunan daerah itu. Rencana pembangunan daerah meliputi yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat menjadi RPJP. RPJPD adalah perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. Kemudian yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat menjadi RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Kemudian yang ketiga, rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat menjadi RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Rencana pembangunan daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut. A. Penyusunan rencana awal. Kemudian B. Pelaksanaan musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Dan yang C. Perumusan rancangan akhir. Dan yang terakhir adalah penetapan rencana. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Penyusunan rancangan awal RPJPD adalah sebagai berikut. Yang A adalah Bapeda. Bapeda menyusun rancangan awal dari RPJPD. B. RPJPD provinsi memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP nasional. RPJPD kabupaten atau kota memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP nasional dan RPJPD provinsi. Jadi semua harus berkaitan. Apa yang ada di menjadi RPJP nasional itu harus termuat, harus mengikuti prosedur RPJP nasional, kemudian baru mengikuti dengan RPJP provinsi. Jadi harus saling berkaitan. Dalam penyusunan rancangan awal RPJPD, Bapeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan musrenbang RPJPD. Yang A. Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD. Musrenbang dilaksanakan oleh Bapeda dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan tersebut. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan RPJPD. Pelaksanaan musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah. Kemudian perumusan rancangan akhir RPJPD. Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang. Jadi rancangan akhir RPJPD itu dilaksanakan atau ditetapkan atau dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang tadi yang dilaksanakan oleh Bapeda. Jadi yang kedua adalah rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. Jadi ini saatnya sedang berjalan RPJPD tahun ini. Jadi sekitar 1 tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan itu RPJPD harus dirancang, harus menjadi sudah selesai musrenbang oleh Bapeda begitu. Jadi rancangan akhir RPJPD nanti akan disampaikan ke DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang RPJPD paling lama 6 bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. Sini saya ingin menjelaskan tentang dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, yaitu yang pertama rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode dan misi serta arah pembangunan. Yang kedua ada rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD, merupakan dokumen yang berisi arah pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun. Dalam dokumen ini mengacu pada visi dan misi dan program kepala daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan kemampuan daerahnya. Yang ketiga ada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, prioritas pembangunan RKP, dan ini berlaku pada provinsi, kabupaten, dan kota. Aspirasi masyarakat menjadi prioritas para pemangku kepentingan pembangunan melalui musrenbang desa dan SKPD dan musrenbang kabupaten atau kota. Kami dari Bayangan Semu, perumusan rancangan akhir RKPD. A. Hasil musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bapenda. B. Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bapenda berdasarkan hasil musrenbang RKPD dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju, penetapan RKPD provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur dan RKPD kabupaten atau kota ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Renstra dan Renja SKPD. Renstra dan SKPD membuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mekanisme musrembang kecamatan. Daftar usulan RKPD desa yang diajukan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD kabupaten atau kota dibahas di dalam musrembang jam bersama-sama dengan pagu indikatif, rancangan Renja SKPD, dan hasil-hasil jaringan asrama DPRD. Setiap kecamatan harus memiliki kuota kecamatan yang dibedakan dari pagu indikatif kecamatan. Kuota kecamatan adalah pagu indikatif SKPD yang akan melaksanakan program-program kegiatan di desa-desa di lingkup wilayah kecamatan. Tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. Yang pertama, dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang. Yang kedua, data dan informasi sebagaimana dimaksud di atas meliputi: yang pertama, penyelenggaraan pemerintah daerah; kedua, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; yang ketiga, kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah; dan selanjutnya, keuangan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum daerah, kependudukan, dan informasi dasar kewilayahan, dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka pengolahan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengolahan sumber data dan informasi serta rencana tata ruang diolah melalui proses: yang pertama, analisis daerah; kedua, identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah; yang ketiga, perumusan masalah pembangunan daerah; yang keempat, penyusunan program kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan; dan yang terakhir, penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah. Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan analisis daerah adalah analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa. Yang dimaksud dengan identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah. Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dalam program prioritas nasional dalam pembangunan daerah. Dan yang dimaksud dengan perumusan masalah pembangunan daerah adalah masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat, yang disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan yang dihadapi dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah. Penyusunan program kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan. Program kegiatan pendanaan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, serta program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah. Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Rancangan kebijakan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal rencana pembangunan daerah oleh Bapeda bersama SKPD. Terima kasih. Pengendalian oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bapeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kedua, pengendalian oleh Bapeda meliputi pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Ketiga, pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Keempat, hasil pemantauan pelaksanaan program kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapeda. Kelima, Kepala Bapeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Kepala Daerah disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan. Terima kasih. Ya, evaluasi. Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antar provinsi. Nah, Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi antar kabupaten atau kota dalam wilayah provinsi. Bupati atau wali kota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten atau kota. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 meliputi evaluasi terhadap A. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah, B. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan C. Hasil rencana pembangunan daerah. Perubahan. Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal A. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. B. Terjadi perubahan yang mendasar atau merugikan kepentingan nasional. Nah, maka dari itu adanya laporan masyarakat. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Laporan harus disertai dengan data dan informasi yang akurat. Nah, ada 4 event penting keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RKPD dan APBD. 1. Terlibat dalam musrenbang kecamatan untuk membahas dan menetapkan alokasi kota kecamatan program kegiatan dan pagu indikatifnya. 2. Terlibat dalam forum SKPD guna memberikan klarifikasi atas penetapan kota kecamatan. 3. Terlibat dalam musrenbang kabupaten untuk mengetahui keseluruhan konteks perencanaan pembangunan daerah. 4. Terlibat di dalam konsultasi publik guna meyakini bahwa daftar usulan RKP desa mereka diakomodasi di dalam RKPD lengkap dengan rancangan anggarannya. Dampaknya, prinsip-prinsip good governance dalam tata pemerintahan daerah akan dapat diwujudkan dan dilembagakan dengan mudah. Akan muncul tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hubungan dan komunikasi antara birokrasi daerah dan masyarakat akan mudah dijalin dengan sangat baik. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kelompok kami, kelompok Bayang Semu, tentang perencanaan pembangunan daerah. Jika ada yang belum dimengerti bisa bertanya. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam presentasi kami. Sekian dan terima kasih.